dalam beberapa proses pameran kami menemukan beberapa orang yang beberapa kali datang dan akhirnya mereka bilang, terima kasih Kak, saya tidak banyak tahu, tapi setelah melihat ini saya pengen belajar banyak tentang masalah Papua. Selamat datang di Laune Podcast. Laune Podcast menampilkan obrolan bersama seniman dari berbagai disiplin seni, membincangkan berbagai perspektif seputar praktik, karya, dan kerja-kerja kesenian dalam hubungannya dengan masyarakat. Selamat malam Kak Diki, apa kabar? Selamat malam, kabar baik. Sekarang lagi di Jogja berarti? Ya, posisi di Jogja, dia studionya Udeido. Lagi sibuk apa Udeido sekarang? Udeido sekarang lagi vakum, semuanya lagi berlibur. Setelah tahun lalu kita cukup punya banyak kegiatan. Nah, teman-teman sebenarnya lagi santai-santai saja, tapi dalam waktu minggu ini atau minggu depan begitu kita ada peluncuran satu buku, dan itu sebenarnya buku yang terbitkan Margin Kiri. Mereka terbitkan disertasinya Bapak Beni Giai. Beliau salah satu tokoh penting di Papua, dan disertasinya itu sebenarnya dibuat tahun 95 di Vrije Universiteit di Belanda, Amsterdam. Baru terbitkan tahun ini. Nah, Udeido bekerja sama dengan beberapa kakak-kakak dan adik yang menerjemahkan buku ini. Kita membuat semacam pameran kecil di dalam buku itu, termasuk pembuatan cover, terus kami punya karya-karya. Nah, karya-karya ini kita tidak sebut dia ilustrasi, karena biasanya ilustrasi itu menceritakan narasi dari cerita yang sudah ada, tapi berdiri sendiri. Nah, di dalam proses ini itu anak-anak dikirimkan draft dari buku yang akan diterbitkan ini sebelum diterbitkan jauh sebelumnya. Terus kami baca masing-masing dan berikan kami punya interpretasi terhadap apa yang ada di dalam buku ini. Terus kami hasilkan karya. Jadi ada orang yang akan bilang itu menjadi pembatas buku, ada yang bilang itu menjadi ilustrasi buku. Tapi sebenarnya dari Udeido sendiri itu kita lihat itu sebagai pamerannya kami. Jadi itu pameran terbarunya kami. Karena nah, teman-teman pikir kita ini tidak banyak dapat ruang untuk bicara seperti yang kita biasa bicarakan, sehingga setiap ruang di mana kita bisa tunjukkan atau pamerkan kita punya karya itu kita akan sebut itu pameran, tidak peduli apa bentuknya. Baik, itu persis yang Kahe bikin. Jadi kita kadang-kadang suka okupasi ruangnya orang. Ya, jadi itu kegiatan terkini. Kesempatan sedikit masuk. Oke, ya, saya juga sempat lihat itu covernya, sempat vote juga waktu ada di Instagram Margin Kiri kan. Benar. Kita pendapat cover yang mana? Itu karyanya Udeido, Kadiki kalau tidak salah ya? Ya, yang di covernya itu dari Margin Kiri pilih saya punya, tapi kita ada masukkan 4 karya ke dalam. Ada saya, Nelson, Betty, sama Michael. Nah, jadi memang ada pameran juga di situ, dan ya untuk teman-teman yang ingin memperoleh bukunya bisa langsung saja ke Margin Kiri Store. Ke Margin Kiri. Ya. Di Margin Kiri Store. Oke. Nah, mungkin sebelum kita ngomong soal Poreri Projection yang menurut saya cukup fenomenal di Jogja Biennale dan Present Continuous di Museum Macan, saya ingin tahu sedikit soal Udeido. Sebenarnya apa semangat yang melatari hadirnya Udeido? Saya harus beritahu dulu Udeido itu apa. Jangan ada yang kira ini sejenis makanan kaleng lagi. Nah, Udeido ini sebuah kolektif, sebuah kelompok yang berisi, sekarang kita ada 7 seniman muda dari Papua, dan itu datang dari beberapa tempat yang berbeda di Papua. Ada yang dari Jayapura, ada yang dari Fak-Fak, Timika, dari wilayah Me, dan waktu itu kami berkumpul di Jogja sebenarnya. Teman-teman Udeido ini, beberapa dari antara mereka itu kuliah di Jogja, dan akhirnya waktu saya kontak mereka satu persatu, terus kita berkumpul di satu tempat di Jogja, terus sepakat untuk membentuk satu kelompok yang isinya itu sebenarnya simpel. Kita ingin tampilkan kita punya karya, ada wadah di mana kita bisa berkreasi, karena semua yang berkumpul di dalam kelompok ini punya latar belakang atau ketertarikan terhadap visual art, dan pada tahap lebih lanjutnya kami ingin punya ruang untuk bagaimana membahas fenomena sosial yang kita lihat terjadi di Papua, tapi menyajikan itu di dalam seni visual.
kita punya banyak sajian tentang Papua. Ada report, ada laporan dari berbagai badan, berbagai yayasan, berbagai NGO, berbagai instansi. Kita punya media, tapi tidak banyak yang menyentuh wilayah seni visual. Sehingga dari awal memang Udaido Kolektif ini didesain untuk lebih fokus terhadap isu-isu itu. Jadi seni ini bukan tentang kami personal, tapi tentang bagaimana isu-isu kolektif di masyarakat Papua. Nah, waktu itu setelah berdiskusi tentang nama kelompok ini, Andre Takemai, salah satu anggota, dia mengusulkan nama Udaido. Dan Udaido ini asal katanya itu ude itu nama satu daun di wilayah Me. Sebenarnya daun itu banyak di wilayah lain di Papua juga, cuma orang Me itu menyebut itu ude. Biasanya ketika ada luka atau misalnya teriris di salah satu bagian tubuh, orang akan menggunakan daun ude ini untuk menutup luka sehingga pendarahannya itu berhenti. Dalam bentuk jamak dia akan disebut Udaido, ude yang banyak begitu. Jadi Udaido ini sebenarnya salah satu dari manifestasi kegelisahan anak-anak muda di Papua. Karena jika teman-teman berkesempatan ke Papua, kita punya banyak sekali manifestasi kegelisahan atau reaksi masyarakat Papua sendiri terhadap apa yang terjadi di sekitar. Bisa muncul dalam kelompok-kelompok sastra, muncul dalam kelompok musik. Nah, Udaido ini mungkin satu dari tidak banyak kelompok yang bermain di wilayah seni visual. Nah, tapi ini juga menarik Kak Dike, kalau misalnya kita lihat teman-teman mahasiswa perantauan kan gitu, kalau mau bikin organisasi atau terlibat dalam gerakan itu kan biasanya sebenarnya ke organisasi-organisasi yang sudah ada gitu, yang kadang-kadang punya afiliasi tertentu dengan ideologi tertentu gitu. Tapi Kak Dike mereka memilih seni, itu memang sejak awal diniatkan seperti itu. Iya. Karena saya pikir sebelum kita bicara sampai ke ideologi A, ideologi B dan lain-lain, kan banyak sekali anak-anak muda yang saya seorang ini misalnya. Pada dasarnya memang kita berangkat dari kesamaan kami waktu itu. Oke, anak ini dia suka menggambar, saya suka menggambar. Terus kita berkumpul dan kami bersyukur karena kita ada di wilayah seni visual yang mana itu sebenarnya tidak punya bendera yang jelas. Dia tidak punya bendera yang jelas. Ini sebenarnya seni visual ini masuk di mana? Tapi itu menariknya karena dia bisa menjadi melting pot di mana semua masalah bisa dilihat dengan kacamata visual. Katakanlah orang kadang-kadang sebut itu lebih netral. Oke. Ini kalau jadi berkaca jadi menarik ya. Soalnya dulu saya dan Tika dan G ada di sini juga. Ya, alasan kami berkumpul awal di KH juga seperti itu, di kampus di Delerong. Suka sastra, suka teater sama-sama gitu. Jadi kumpulnya justru karena itu dan entah kenapa kita kemudian menghindari untuk bergabung di kelompok-kelompok mahasiswa yang gerakan yang sudah ada dan punya muatan politis yang cukup besar. Saya kira ini fenomena yang menarik kalau mau dibaca sebagai satu tren atau apa. Tapi Udaido sendiri sebenarnya tidak menutup pintu hati begitu untuk setiap teman-teman atau siapapun dari latar belakang faksi atau organisasi manapun, karena pada prakteknya kami bekerja dengan banyak orang. Terus satu latar belakang yang saya pikir patut diperhitungkan adalah karena kita punya katakanlah ada 100 mahasiswa Papua datang ke Jawa untuk belajar begitu. Saya bisa jamin lebih dari 50%-nya itu akan belajar sosial politik. Walaupun kita tidak punya data yang valid tentangnya, saya jujur tidak punya data yang valid tentangnya, tapi saya temukan banyak sekali mahasiswa yang lebih memilih wilayah sana. Kalau kita bandingkan dengan wilayah-wilayah katakanlah seperti seni itu tidak ada. Minim sekali, bukan tidak ada, minim sekali. Dan waktu itu saya diskusi dengan satu teman, dan terus dia bilang kalau kita ini tunggu teman-teman yang kuliah di kampus-kampus seni, baru kita mau bentuk satu komunitas, satu kolektif begitu, kayaknya sampai ayam beranak dulu baru kita punya satu kelompok besar yang memang isinya seniman-seniman yang terlatih di wilayah akademis begitu. Terus kami pikir ternyata setelah saya secara pribadi merenung begitu, untuk jadi seniman kita tidak perlu sekolah seni, tidak perlu menimba ilmu secara akademis begitu, karena banyak hal bisa membentuk kita menjadi seorang seniman, walaupun betul mereka yang mempunyai latar belakang seni secara akademis memang terlatih secara teknis dan lain-lain seperti begitu. Kak Kris sendiri kuliahnya di ISI? Iya, ISI Jogja. Seni rupa murni begitu. Berapa orang berarti? Kadiki sendiri berarti? Jadi dulu itu sekitar 6-7 itu ada Bapak Alo. Nah habis itu di seni murni itu tidak ada lagi orang sampai tahun 2000 itu ada Kak Andres Webu almarhum. Terus tahun 2000 Kak Andres Webu selesai 2006 dan 2006 itu Pak Alo yang tahun 60-an itu dia kirim saya datang. Jadi kita punya jarak itu cuma satu orang saja. Satu generasi. Itu selang berapa tahun baru. Habis itu tahun 2012
2012 kita punya teman satu nama Berto Wanma. Sementara tuh di bidang lain tuh hampir setiap tahun tuh kita punya sarjana. Iya. Jadi saya pikir daripada kita baku tunggu, yang ada saja kita jalan bagaimana kita belajar tentang wacana, teknis kita bisa belajar sama-sama, dan akhirnya itu yang terjadi, kita diskusi dalam kelompok ini, kita saling sharing, ketika ada yang merasa kurang perihal teknis kita bisa saling bantu, dan itu yang terjadi sampai UDIDO sampai di titik ini begitu. Baik, tapi yang juga saya setuju dari Kak Diki itu ya ketika harus terlibat dalam kolektif atau kerja kesenian ya kita tidak bisa kerja sendiri persis. Ya, kita harus kerja dengan banyak orang. Ya, kami mau merek bahkan harus bangun ekosistem lagi. Iya, benar. Iya, saya pikir itu di dalam UDI juga kita bicarakan itu. Jadinya saya pikir ketika kerja sendiri nih ya sejago-jagoannya kita juga tetap kita butuh kelompok untuk bisa transmisi energi suara yang lebih banyak, lebih besar, lebih luas cakupannya. Ya, apalagi memang isu-isu yang diangkat UDI juga sangat penting, signifikan untuk publik dan memang menarik karena seni kemudian dipercaya oleh UDI bisa mengamplifikasi gagasan yang teman-teman angkat itu, dan salah satunya itu soal Koreri Projection. Nah, bisa diceritakan bagaimana kemudian bisa terlibat dalam Jogja Biennale. Ya, kalau teman-teman ke Jogja National Museum, Tika mungkin ke sana juga kemarin. Yeah. Di satu fasad besar di depan museum itu teman-teman UDIDO yang gambar itu. Jadi semacam wajah depannya Biennale Jogja yang kemarin. Ya, bisa diceritakan Kak Diki? Jadi saya sebelum masuk ke Biennale Jogja, UDIDO ini bergerak secara mandiri begitu. Coba bikin kami punya pameran-pameran sendiri, dan ada beberapa pameran yang kami sudah bikin dulu sebelum akhirnya sampai ke Biennale Jogja itu. Dan salah satunya itu misalnya kita kerja dengan Asia Justice and Rights. Itu saya pikir pameran penting untuk saya bicarakan di sini. Kita Asia Justice and Rights ingin meng-highlight isu tentang perempuan, khususnya perempuan Papua. Dan waktu itu UDIDO diajak untuk kerjasama. Kami akhirnya membuat sebuah pameran yang waktu itu ada open call memang, tapi sebenarnya selain open call itu, satu mekanismenya itu kami undang 10 perempuan Papua untuk berbicara tentang 10 masalah utama yang dihadapi perempuan Papua, dan semua berbicara dengan lukisannya mereka masing-masing. 10 perempuan itu yang punya lukisan saya pikir masih disimpan sama Ajar, tapi yang lainnya kita tampilkan online. Semuanya kita tampilkan online. Websitenya sudah hilang. Iya, websitenya hilang. Ajar tapi terus dibicarakan. Dari gerakan-gerakan seperti begitu, kita akhirnya menemukan bentuk UDIDO sendiri. Artinya UDIDO memang lebih fokus ke wilayah ini. Dan saya pikir hal itu juga yang membuat Biennale Jogja waktu itu melirik UDIDO. Kuratornya mengontak kami dan kami bertukar pikiran tentang banyak hal. Lalu ini juga menarik karena kuratornya waktu itu datang ke Jayapura sebenarnya. Mas Ayus dia datang ke Jayapura. Terus di Jayapura dia bilang, dia ketemu kami punya kakak-kakak di sana. Mereka bilang, wah kalian coba kontak UDIDO. UDIDO di mana? UDIDO ada di Jogja. Dia datang dari Jogja ke Jayapura. UDIDO-nya ada di Jogja. Akhirnya dia balik ke Jogja, baru kami ketemu. Walaupun ada beberapa teman-teman juga yang waktu itu di Jayapura. Akhirnya kami ketemu, terus kita sepakat untuk kerjasama. Terus teman-teman kita datangkan yang dari Jayapura, dari Fak-Fak datang ke sini, semua berkumpul di Bantul. Terus kita mulai, teman-teman berkumpul itu sekitar 3 bulan sebelum pembukaan pameran. Dan kita mulai diskusi konsep apa semuanya itu di Jogja. Ketika harus berbicara tentang konsepnya, kita punya beberapa alternatif konsep begitu. Dan setelah kita menimang-nimang, teman-teman sepakat untuk mengangkat Koreri Projection. Alasannya begini, kita sebenarnya mau mengkritisi semakin sempitnya ruang hidup di Papua bagi orang Papua sendiri. Ruang hidup yang kami maksud itu bukan hanya ruang hidup fisik, seperti misalnya hutan-hutan dibabat, tanah-tanah wilayah diambil, terus kampung-kampung sekarang kosong karena latar belakang konflik dan lain-lain. Itu ruang-ruang fisik, dan selain ruang fisik kita punya ruang-ruang yang semakin terdegradasi, itu seperti ruang-ruang untuk berekspresi begitu, ruang-ruang berpolitik itu juga semakin sempit. Waktu itu saya kasih contoh misalnya hal sederhana saja, teman-teman di Jayapura waktu itu melakukan diskusi buku dalam rangka hari hak asasi manusia atau apa seperti begitu, dan diskusi itu dibubarkan dengan paksa. Saya pikir ini keterlaluan karena itu sebuah diskusi akademis yang mengadakan sebuah kumpulan mahasiswa, dan itu cuma diskusi bukan gerakan aksi untuk pergi tumbang
mencalonkan siapa, tidak. Tapi itu pun dibubarkan dengan paksa. Dan itu gambaran bagaimana ruang-ruang non-fisik itu pun mengalami penekanan. Akhirnya itu yang kita coba singgung, tapi bagaimana cara singgungnya sekarang. Karena kita tidak mau cuma bicara satu hal itu saja, ini kesempatan yang bagus buat kami untuk bicara, dan sayang sekali kalau kita cuma fokus ke satu isu, kita tidak punya banyak panggung seperti begini. Dan besar begitu, dan dia punya segmen viewer itu cukup meluas. Dari latar belakang itu teman-teman memilih corridor projection. Jadi latar belakang kedua tentang pemilihan corridor projection ini berhubungan dengan UD punya pendekatan artistik. Pendekatan artistiknya kira-kira begini ya, ini sebelum masuk ke corridor projection. Kita melihat bahwa sejarah kolonialisme Belanda itu telah memutuskan banyak rantai antara generasi Papua saat ini dengan masa lalu. Dan anak-anak Papua sekarang mencari tahu masa lalu itu sebenarnya seperti apa. Sebelum kita orang pergi ke gereja itu orang-orang tua mereka bikin apa yang mereka percayai, apa yang mereka lakukan, itu tanda apa dan lain-lain. Pohon itu tanda apa dan bagaimana menyikapi sesuatu dengan kacamata lokal misalnya. Itu semua ingin dicari kembali. Di sisi lain masalah-masalah ini terjadi di masa kini. Sehingga UD melihat bagaimana coba kita cari satu rumus, sebuah pendekatan artistik begitu yang bisa merangkum semuanya. Jadi sekali kita jalan, kita lakukan penggalian ke belakang, sekalian juga bicara tentang hal-hal yang ada sekarang. Sehingga yang terjadi adalah teman-teman mencoba konstruksi konsep-konsep lama yang manifestasinya itu banyak sekali di dalam cerita rakyat ada, pola-pola cara-cara hidup, filosofi hidup, pandangan, terus yang manifestasinya ada dalam cerita rakyat, tari-tarian, lagu-lagu, nyanyian dan lain-lain. Coba direkonstruksi ulang yang memiliki semacam gejala topologi, kemiripan dengan apa yang terjadi saat ini. Kita coba hidupkan kembali dan melihat relevansinya untuk berbicara tentang apa yang terjadi di masa kini. Sehingga ketika kita melihat sempitnya ruang-ruang hidup, teman-teman berpikir simpel saja, bagaimana kalau di dalam Biennale Jogja ini kita buat sebuah ruang di mana orang Papua hidup sendiri dengan damai begitu. Dan kita akan bawa pengunjung masuk ke dalam dunianya kita. Akhirnya obrolannya lari ke arah, berarti kita butuh sebuah konsep lama tentang ruang hidup. Pilihlah Koreri. Koreri sendiri adalah sebuah kepercayaan dulu dipercayai masyarakat Biak, Serui dan sekitarnya. Saat ini kepercayaan itu sudah punah dan Koreri secara etimologi sebenarnya dia bicara tentang perdamaian, tentang kehidupan yang baru. Kehidupan yang baru. Nah, ada orang mengartikan itu surga. Ketika kita sampai di Koreri, seperti promised land. Sebenarnya kompleks sekali keyakinan ini. Seperti misalnya Koreri percaya suatu saat Manamar Keri atau sang nabi mereka itu akan kembali. Karena dalam keyakinan itu dia pergi ke arah barat. Dan ketika dia kembali, Koreri akan terwujud. Kita mengambil Koreri sebagai sebuah ruang imajiner. Para penganut Koreri percaya saat mereka mati, mereka akan pergi dan tinggal di Koreri. Sebuah ruang non-fisik, non-material. Kita coba ambil, kita coba elaborasi. Masing-masing seniman di dalam UD itu akan merespon Koreri ini. Sehingga kami hanya memberikan clue bahwa karya kita nanti akan dijadikan seperti step by step perjalanan menuju Koreri. Karya paling terakhir akan menggambarkan Koreri itu sendiri. Jadi setiap teman-teman, karena kebetulan kami semua datang dari tempat yang berbeda-beda, melihat masalahnya beda-beda, dan walaupun secara narasi masalah Papua semuanya sama, akhirnya masing-masing membuat Koreri versi mereka masing-masing. Sehingga ketika misalnya kemarin mereka lihat dari pintu depan, dari mural besar milik Yanto sampai ke lampu-lampu yang menyala, itu rangkaian perjalanan Koreri. Jadi dramaturginya disusun seperti itu konsepnya. Iya, makanya ketika ada pembukaan kan kita bikin semacam perform. Nah, sebenarnya performer itu dia jalan membawa penonton itu masuk ke Koreri sebenarnya. Itu lagi lucu lagi karena yang terjadi adalah performer masih di sini, penonton sudah lewat. Ini para tiktokers ini lebih lincah rupanya. Jadi kemarin itu saya tidak salahkan Panti, mungkin kemarin juga kita yang kurang atur atau bagaimana. Harusnya dalam konsepnya kita performer ini yang orang pertama yang memasuki Koreri begitu. Dan dia akan membawa pengunjung, karena itu sebenarnya gambaran Manamar Keri membawa orang Papua masuk ke dalam Koreri. Tapi tidak apa-apa, ada kisah menarik di balik itu juga nanti. Dan memang ini karya kolektif dan ada banyak sekali seniman yang terlibat. Mulai dari depan, fasad, mural itu sampai ke belakang. Dan saya ngobrol dengan satu kakak Nona, Kak Betty kalau tidak salah. Iya, itu yang karya-karyanya. Kalau tidak salah karya-karyanya yang penis-penis peluru itu. Iya, betul. Iya. Penis-penis berpeluru itu. Sangat teror, dan tapi kalau dilihat dari perspektif kita yang mungkin punya kedekatan sejarah budaya, sangat susah dijelaskan. Tapi kayak kemudian membuat emosi jadi agak murung, tapi murung yang berani itu kan. Itu bisa diceritakan itu kira-kira soal apa? Oh, ini langsung di bet ini. Oh ya, mau dari awal dulu.
Tapi saya soalnya langsung terekam tuh salah satunya punya KBT, jadi memang bisa bolak-balik sih. Tapi Tidak apa-apa. Nah. Kita mulai dari Betty saja, potong di tengah. Seperti penonton masuk langsung di belakang. Oke. Jadi punya Betty itu judulnya Agony of Existence. Ini bahasa Inggris. Dystopian. Secara tampilan itu sebenarnya kalau kita lihat di sana itu ada penis-penis laki-laki yang ujungnya itu transformasi jadi peluru. Di sana ada satu lukisannya dia yang baru dibuat dan ada kumpulan sketsanya dia yang dia buat selama 3 tahun selama meriset membaca tentang permasalahan perempuan Papua. Dan itu lagi yang penting adalah ada pakaian-pakaian dalam perempuan bertebaran di sepanjang arealnya Betty. Lantai ada yang digantung di karya, digantung di dekat lukisan. Sebenarnya karya Betty ini mau berbicara tentang bagaimana di wilayah-wilayah konflik itu maskulinitas itu bagi dia itu seperti sebuah arus dibentuk dengan kekuasaan dan maskulinitas, terus menarik kaum-kaum rentan ke tengah-tengah pusaranya. Bagi dia, yang paling rentan dari semua kaum yang disebut kaum rentan itu adalah perempuan. Jadi menurut Betty dan kami mengamini, dari keseluruhan konflik Papua ini yang paling dirugikan itu perempuan Papua. Itu hubungannya ketika kita coba melihat bagaimana orang Papua memandang tanah, perempuan Papua merawat tanah, di dalam adat itu perempuan punya tanggung jawab apa terhadap tanah, sampai kasus-kasus yang berhubungan dengan perempuan. Misalnya konflik-konflik bersenjata, operasi-operasi militer yang dilakukan negara di wilayah-wilayah konflik itu secara langsung itu mengorbankan perempuan-perempuan sipil. Mereka menjadi korban perkosaan, pelecehan, dan akhirnya merasa malu, kembali ke masyarakatnya sudah malu, mengandung anak yang tidak tahu bapaknya siapa. Itu akhirnya menghasilkan double problem karena ketika dia kembali ke masyarakatnya, dia membawa aib. Sulit sekali untuk mendapatkan tempat seperti sebagaimana semula. Suaminya pun merasa bagaimana begitu. Perempuan ini sekarang mengandung seseorang yang bukan dari darah dagingnya sendiri misalnya. Nah, dan ada banyak lagi masalah-masalah tentang perempuan. Kita punya banyak laporan tentang perempuan dari Komnas Perempuan, Human Rights Watch, dan lain-lain, Amnesty International. Sehingga Betty melihat bukan hanya ini diskursus politik tentang Indonesia dan Papua, tetapi juga tentang laki-laki dan perempuan. Laki-laki ini termasuk laki-laki Papua terhadap perempuan Papua, karena menurut Betty di dalam skala budaya juga perempuan menjadi minoritas, tidak punya kekuasaan untuk berbicara misalnya di wilayah sosial politik domestik, dan nilai tukar di dalam tawar-menawar dalam arti negosiasi pembicaraan begitu tidak begitu kuat karena dia seorang perempuan. Sehingga Betty melihat semua itu disimbolkan sama dia dengan bentuk penis laki-laki tapi ujungnya itu peluru. Saya pikir yang menarik dari karya ini ada dua, yaitu bagaimana dia punya diary. Dia punya diary itu sangat kuat dan saya pikir luar biasa. Saya pikir ada satu waktu kita perlu bahas dia punya karya-karya di diary-nya ini. Karya ini perjalanannya dia ketika dia habis membaca satu buku atau laporan, akhirnya dia bikin gambar. Habis membaca satu laporan, dia bikin gambar. Ada beberapa tulisan tangannya dia di sana. Dan itu yang menjadikan karya ini kuat. Kemudian setelah karya itu sudah dikonsepkan seperti begitu, Betty melihat disposisi karya ini sebagai ruang aman. Karena bagi Betty, yang perlu kita lakukan adalah membangun ruang-ruang aman di mana perempuan-perempuan atau kaum-kaum rentan ini bisa berlindung, mengungsi. Bagi Betty, mengekspresikan suara hati itu sebenarnya seperti membangun ruang aman. Mengekspresikan diri sebenarnya juga membangun ruang aman, sehingga dia membuka ruangannya dia, karyanya dia sebagai ruang aman. Jadi Betty mengumpulkan beberapa perempuan di sekitar dia di Yogyakarta yang secara sukarela mau menyumbangkan lapisan terakhir yang melindungi tubuh mereka atau pakaian dalam untuk menjadi bagian dari dalam karya ini sebagai wujud solidaritas terhadap perempuan-perempuan yang menjadi korban kekerasan di Papua atau di mana saja, karena pesannya lebih global. Jadi pakaian-pakaian dalam yang teman-teman lihat bertaburan di dalam karya Betty itu disumbangkan. Jadi kita tidak beli, udah itu tidak keluarkan uang untuk belanja pakaian dalam. Dan bagi mereka itu solidaritas. Untuk Betty ya, Koreri ya itu ruang aman, itu ruang untuk bisa bebas berekspresi, memberi gagasan dan juga bagi kelompok-kelompok rentan bisa berlindung. Korerinya dia itu ruang aman untuk perempuan. Mungkin ada beberapa yang bisa di-highlight oleh Kak Diki sebagai yang juga menggagas dan mendesain karya Uding ini. Kalau highlight satu-satu panjang juga. Iya makanya. Nah, Gunung Mas itu juga yang juga kayak sebelum Gunung Mas, kepala manusia lalu ada pala di kepalanya. Sebelum karyanya Betty itu, pengunjung akan dibawa masuk ke wilayah fak-fak. Ini seperti perwakilan daerah. Tapi sebenarnya tidak. Sebenarnya tidak. Cuma kebetulan karya ini bicara tentang satu tempat real.
Jadi ini dari seniman Kostan, adik Kostan ini dari Fak-Fak. Ketika kita berikan tema Koreri, terlintas di kepalanya dan memang selalu terlintas di kepalanya adalah tentang Homor. Homor sendiri sebenarnya di dalam masyarakat Baham, di Fak-Fak itu persis seperti Koreri. Homor dipercaya sebagai suatu tempat yang disakralkan masyarakat sekitar. Mereka percaya kelak mereka akan pergi dan tinggal di situ. Tapi beda sedikit dengan Koreri. Homor ini punya manifest selain dia adalah space imaginer atau sebuah ruang imajiner. Homor ini memiliki manifestasi real di dalam ruang-ruang fisik. Misalnya sebuah gua, gunung besar, sebuah pohon besar, batu besar. Jadi setiap klan punya Homor yang berbeda. Dan mereka percaya nenek moyang dari klan itu ada tinggal di Homor itu. Kostan mencoba menyentuh realita bahwa saat ini Homor-Homor itu tergusur. Jadi sebenarnya yang Kostan ingin bicarakan secara garis besar adalah alih fungsi lahan dan konflik-konflik lahan di wilayah Fak-Fak terutama. Kalau kita lihat di sana itu ada kepala-kepala berbentuk pala, karena sebenarnya tidak banyak yang tahu, tapi Fak-Fak, Kaimana, mereka itu juga salah satu penghasil pala besar. Dan itu menjadi mata pencarian warga, menjual pala dari zaman perdagangan dulu, ketika booming perdagangan di timur rempah-rempah Maluku dan lain-lain. Sebenarnya orang-orang Fak-Fak dan sekitarnya itu juga terlibat di dalam situ. Cuma sejarah tidak mencatat mereka karena itu mungkin Belanda, Spanyol, dan Portugis tidak banyak mengeksplorasi di wilayah situ. Tapi budaya orang Fak-Fak dengan pala itu sangat-sangat erat. Dan banyak sekali Homor itu terletak di hutan-hutan pala. Ketika Homor-Homor ini bergeser, sebenarnya Kostan juga mengelaborasi bagaimana orang Fak-Fak melihat pala, selain melihat tanah, melihat kasus-kasus yang sekarang penjualan lahan, orang sendiri jual dompet tanah sendiri untuk tukar dengan motor. Masalah-masalah itu dia coba angkat di dalam dia punya karya. Kalau kita lihat di sana pala itu kan ada kepala manusia di dalamnya. Kok jual tanah penghasil pala, sebenarnya kok jual kok punya generasi sendiri. Ada dua peta dari satu tempat yang sama, peta Jasira Onin yang dia sandingkan. Satu peta itu dari zaman Belanda, koleksinya Kiai TLV mungkin, TLV. Yang satunya itu peta alih fungsi lahan masa kini, lengkap dengan tanda tangan bupati di bawah. Ini orang dia tidak sensor nama, bro. Sama ada foto-foto masyarakat Fak-Fak itu mengerjakan kebun pala. Kostan juga bekerja menggunakan tersebut itu authentic material. Material-material yang kita pakai untuk membicarakan sesuatu, tapi datang langsung dari wilayah itu. Jadi bukan sesuatu yang kita bikin untuk menggambarkan apa yang ada di sana. Kostan mendatangkan baju dan alat kerjanya petani yang dia gantung di tembok itu. Itu fresh, tanpa dicuci, jadi langsung datang, kita langsung gantung. Itu juga simple tapi sangat menusuk tuh karya itu. Saya pikir ini menarik karena dia gantung tomang-tomang, tempat-tempat tas-tas untuk isi pala. Motivasi dia menggantung semua peralatan ini sebenarnya dia ingin bilang kalau mereka semua sudah pensiun. Di sana itu ada meja dan 4 gelas kopi, sirip pinang di piring, taplak merah. Menurut Kostan ini adalah saya lupa namanya, tapi ini satu tradisi yang biasanya orang Fak-Fak lakukan ketika mereka punya keluarga meninggal. Mereka akan lakukan ini, siram kopi 4 terus taruh di kamarnya, lengkap dengan peralatan-peralatan kerjanya dia, benda-benda yang dia paling sukai, mereka akan display dalam dia punya kamar atau ruang tertentu di dalam rumah. Persis hal yang sama dia ada lakukan di Biennale Jogja. Mungkin satu lagi yang juga menarik ya, sebelum kita ngobrol soal gagasan yang lebih luas, itu soal gunung-gunung emas itu yang di dinding. Itu juga cukup mencolok sebenarnya. Oke. Itu karyanya Nelson Nadkime. Nelson ini berasal dari Mimika. Jadi ini adalah kumpulan drawingnya Nelson berbicara tentang orang Amungme dan seputar gunung emas di Timika. Kita punya 16 panel yang kita buat seperti neon box. Jadi masing-masing gambar itu akan bernyala dan di atas puncaknya itu Nelson gambar gunung emasnya itu. Bagi Nelson sendiri ini adalah metafora dari Nemangkawi. Nemangkawi itu sebutan orang Amungme untuk gunung itu. Orang Amungme percaya Nemangkawi itu tempat mereka punya nenek moyang ini tinggal. Ketika mereka mati pun mereka akan pergi ke sana. Jadi persis seperti Homor di Fak-Fak. Nah di sana kita punya gambaran mulai dari keseharian masyarakat, terus bagaimana protes-protes yang terjadi dihadapi dengan represi, terus ada beberapa penglihatannya Nelson ketika dalam mimpi. Ditempatkan di tengah ada mama-mama dan orang Amungme melihat Gunung Nemangkawi sebagai mama, sebagai ibu karena mereka percaya mereka lahir dari situ dan akan kembali ke sana. Ada satu titik di mana Nelson menceritakan satu kisah yang terjadi puluhan tahun lalu. Jadi sekitar tahun 60-an itu ketika itu masih gonjang-ganjing politik di Irian Barat dan mereka ini sudah mulai masuk untuk persiapan eksploitasi Nemangkawi.
Ketika mereka masuk, mereka mendekati kepala-kepala suku dengan banyak dinamika dan tekanan. Akhirnya ada satu orang kepala suku yang memberikan tanda tangannya untuk Penyerahan lahan gitu. bukan lahan tapi gunung emas itu. Tanda tangan itu ditukar dengan 4 kaleng kornet. 4 kaleng kornet. Orang yang memberikan tanda tangan itu Tete Tuareg Nemangkawi itu Nelson punya kakek kandung. Jadi 4 kaleng kornet itu ditukar dengan satu gunung emas yang sekarang kita tahu tambang emas terbesar di dunia. Ketika banyak orang berbicara tentang kekayaan emas di Papua, bla bla bla, bisa menghidupi seluruh orang di Indonesia, bisa membuat Papua menjadi maju, bla bla bla. Saya dengar seperti angin saja, tapi ketika Nelson berbicara, itu personal sekali. Karena dia bukan berbicara tentang emas untuk semua orang, dia berbicara tentang dia punya halaman belakang rumah, begitu. Itu personal sekali. Dan kisah ini kami selalu dengar di dalam Udaido ketika kami diskusi sama-sama, berbagi cerita. Nah itu sepenggal kisah tentang Nemangkawi. Oke, terima kasih Kak Diki. Ya saya agak bagaimana cara berekspresi. Ada lucu, ada satir, tapi ada menjengkelkan juga di situ. Ya bagaimana kita lihat sekarang gunung emas itu dan segala dinamika di dalamnya dan sejarah personal dari karya itu. Sebuah gunung emas ditukar dengan 4 kaleng kornet dan ya betapa itu kan ya kolonialisme yang masih terus berlangsung sebenarnya. Oke, mungkin pertanyaan yang lebih luas dari ini. Ya tadi kita lihat ada banyak sekali isu dan semua isu spesifik ya di konteks fak-fak beda dengan konteks biak, konteks biak beda dengan konteks Jayapura. Tetapi mungkin gagasan yang lebih besar yang ingin disuarakan oleh dari karya-karya ini kira-kira seperti apa tadi? Jadi ketika kita membawa pengunjung masuk ke dalam ruang hidupnya orang Papua di dalam, katakanlah secara simpel di dalam Biennale kemarin, sebenarnya kami punya harapan Koreri itu terproyeksikan juga di pengunjung, di siapapun yang masuk ke dalamnya. Kita simbolkan dengan cahaya, dengan ada bau-bauan di sana, ada kotor-kotor di lantai. Tapi kami berharap itu terproyeksi ke masyarakat karena ada titik di mana kita sampai di masa ketika hal yang paling jelas pun orang tidak akan mengerti. Kita akan dengar banyak berita tentang Papua korban berjatuhan. Orang tidak akan mau mengerti karena setiap orang sudah punya premis masing-masing. Jadi saya pikir ada ruang di mana visual bisa lebih banyak berbicara. Di mana ketika orang masuk di dalam satu ruang yang kita kondisikan, ada proses perenungan terjadi di situ. Hal itu yang kita harapkan ketika kita memberi nama